Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita hari ini ngaji kitab Melayu Al-Bahjatul Mardiyah fil Akhlaqid Diniyah yang diterjemah dari kitab bahasa Arab oleh Haji Muhammad Sarni bin Haji Jarmani bin Haji Muhammad Siddiq Al-Alabi. Hari ini kita masuk ke pembahasan yang ke-21, yaitu as-sakha. Setelah kemarin kita sudah menyelesaikan soal al-hilim atau kasih sayang atau sabaran, penyabar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi aslafihi fid dharain amin. As-sakha atau murahan atau kemurahan hati. Apa itu kemurahan hati? Yaitu ingin memberikan harta kepada orang dengan tiada sebab dipinta atau karena mengembalikan hak orang. Ini sangat dituntut dalam agama. Ia adalah sifat kelebihan dan kemuliaan. Jadi murah hati itu memberi orang tanpa alasan kadang. Jadi karena murah hati, kasih sayang, kasihan, atau karena ingin mengembalikan hak orang lain yang mungkin ada di tangan. Sifat inilah yang dapat mengikat kecintaan hati manusia kepadanya dan satu-satunya jalan berhampir kepada Allah. Jadi sifat murah hati ini membuat saling cinta mencintai, kasih mengasihi di antara sesama manusia, dan ini menjadi satu jalan kepada kedekatan dengan Allah. Sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, as-sakhiyyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar. Orang yang murahan itu, yang murah hati itu hampir daripada Allah, dekat kepada Allah maksudnya. Hampir dari manusia, hampir dari surga, dan jauh daripada neraka. Maksudnya Allah sangat mengasihi orang yang pemurah. Apa biasanya itu ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang-orang pengasih itu dikasihi zat yang maha pengasih. Ya Nabi, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihi yang di bumi, yang di langit akan mengasihi. Jadi dia memberikan hartanya dengan tiada mengharap pembalasan dunia, kada mengharap balasan. Dia semata-mata mengharap keridhaan Allah. Maka oleh itu hampir kepadanya. Maka oleh itu Allah hampir kepadanya. Allah dekat kepadanya. Dengan diberinya rizki yang mudah didapatnya. Jadi orang yang pemurah itu biasanya nyaman juga mendapatkan rizki dari Allah, dan dimudahkannya segala pekerjaan dengan pertolongan manusia. Nah, cara Allah menolong, cara Allah mengasihi itu kadang dengan tangan manusia yang lain, dari kawan, dari orang, kadang dari orang yang tidak dikenal memberikan kita rezeki dan seterusnya, menjadi jalan bagi kita menerima rezekinya Allah. Karena kecintaan dan cenderung hati mereka kepadanya, dan diberinya pula janji keberuntungan di dalam akhirat, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga untuk senang selama-lamanya. Janji Allah adalah surga. Ketahuilah, Allah telah menciptakan seluruh alam ini, dijadikannya manusia bertinggi rendah. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pintar, ada yang bodoh. Itu sudah menjadi fitrah penciptaan alam semesta ini. Hukum alamnya seperti itu. Kadang manusia itu setara bujur sepenuhnya yang kaya. Kalau semua kaya, kadang miskin itu ya tidak ada yang akan mendapat, tidak ada alasan, tidak ada kasih sayang di sana.
hina dan mulia, pandai dan bodoh, kaya dan melarat. Demikian seterusnya. Kesemuanya itu adalah bukti menandakan kekayaan dan kesempurnaannya, atau kekayaan dan kesempurnaan Allah. Itulah keadilan Allah. Allah Maha Adil dan bijaksana, Maha Tahu, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Beruntunglah orang yang kenal dan mengerti hikmah dan muslihatnya. Orang yang mengerti hikmah dari segala anugerah Allah, permainan Allah, beruntunglah mereka. Manusia ini semuanya lemah. Pada dasarnya manusia itu lemah, berkekurangan. Sehebat apapun orang, selebih apapun orang, pasti memiliki kekurangan, pasti memiliki kelemahan. Semuanya berhajat kepada bantuan dan pertolongan orang lain. Jadi tidak mungkin kita hidup sendiri yang tidak memerlukan pertolongan atau bantuan orang lain. Sekalipun kita kaya, sekalipun kita kuat, sekalipun kita memiliki apa saja, pasti kita memerlukan pertolongan orang lain. Semuanya berhajat kepada bantuan dan pertolongan orang lain. Ingatlah, maka ingatlah, kata muallif, kata penyusun kitab ini, tak dapat orang menjadi raja kalau tak ada rakyat yang merajakannya. Tidak ada penguasa kalau tidak ada yang memberikan amanah kekuasaan kepadanya. Tak ada orang kaya kalau tak ada pesuruh yang mengkayakannya. Kalau semua orang kaya, siapa yang membantu orang kaya? Siapa yang menjalankan usahanya? Tentu karena ada orang-orang yang dipekerjakan. Tak ada zakat jika tak ada mustahik yang menerimanya. Tidak ada zakat kalau tidak ada orang yang berhak menerimanya, tidak ada orang yang memang pantas menerimanya. Tak ada malam kalau tak ada siang, tak ada lagi jika tak ada laki jika tak ada bitin. Maksudnya jika tidak ada perempuan itu ada lakian. Jadi itu sudah sifatnya lah saling berlawanan, itu adalah sifat alamiah penciptaan semesta ini. Demikianlah dua macam sifat yang berpasang-pasangan. Maka tiap pasangannya itu hendaklah sama-sama kenal mengenali. Jadi kita berpasang-pasangan itu untuk saling kenal mengenali. Sama kasih mengasihi, juga untuk saling kasih mengasihi. Sayang menyayangi, tolong bertolong atau tolong menolong. Bantu membantu satu sama lainnya. Bukanlah untuk hina menghina, benci membenci, rendah merendahkan. Karena kesemuanya itu adalah sama-sama di bawah naungan panji-panji keadilan Tuhan. Jadi kita ini sekuat apapun atau selemah apapun kita, dimanapun kita diposisikan Allah di antara dua pasangan itu, pada dasarnya kita ini di bawah naungan panji-panji kebesaran Allah. Jadi percayalah, yakinlah akan keadilan Allah di dalam penciptaan langit dan bumi ini. Maka yang terpenting dari semua itu adalah kita memiliki rasa kasih sayang di antara kita. Di antara yang berpasang-pasangan itu saling kasih mengasihi. Kita memberi, tidak perlu kita mengharap balasan karena Allah yang Maha Adil. Walaupun kita tidak dibalas orang lain, orang tidak merasakan kebaikan kita, Allah pasti akan membalasnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Kita bisa menjadikan sifat kasih sayang ini atau sifat murah hati ini bagian dari keseharian kita. Lalu bagaimana kita melihat orang-orang yang lemah, sehingga kalau kita memiliki kekuasaan, memiliki harta, kita mampu menolongnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.